I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur, NIM 210301501185. Kelas PJKRI angkatan 2021. Di sini mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu dasar-dasar cedera. Pengertian: cedera adalah suatu akibat dari gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Sport injuries adalah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudahnya, dan tulang otot, tendon, serta ligamentum. Drop 2007. Olahraga bertujuan untuk menyehatkan badan, memberi kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya sudah dalam kondisi yang benar. Apakah semua macam olahraga bisa menimbulkan cedera? Tentu ini tergantung dari macam olahraga dari olahraganya. Jalan santai, tenis meja, balapan, atau racing tentu memberikan risiko yang berbeda. 1. Usia, kesehatan, kebugaran. Menurut pengetahuan yang ada pada saat ini, apa yang disebut proses degenerasi mulai berlangsung pada usia 30 tahun. Dan fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahun. 2. Jenis kelamin. Sistem hormon dalam tubuh pria berbeda dengan wanita. Demikian pula bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan, usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera yang sifatnya pun juga tertentu untuk jenis olahraga tertentu. 3. Jenis olahraga. Kita tahu bahwa tiap macam olahraga apapun jenisnya mempunyai peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya mencegahnya cedera. 4. Pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik, agar dapat tujuan tertentu tercapainya perlu mempersiapkan latihan antara lain. 1. Metode atau cara latihannya. 2. Teknik agar tidak terjadi overuse. 5. Sarana dan fasilitas. Walaupun telah diusahakan dengan baik, kemungkinan cedera masih mungkin timbul akibat sarana yang kurang memadai. 6. Gizi olahraga. Memerlukan tenaga, untuk itu perlu gizi yang baik. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran. B. Pengertian cedera olahraga. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot sendi ataupun daerah bagian lain tubuh. C. Macam-macam cedera olahraga. 1. Kelompok kerusakan traumatik seperti lecet, lepuh, memar, lebam otot, luka, seren otot, sendi, diskresi sendi, patah tulang, trauma kepala leher tulang belakang, trauma tulang pinggul, trauma pada dada, trauma pada perut, cedera anggota gerak atas dan bawah. 2. Kelompok sindroma penggunaan berlebihan atau overuse syndrome yang lebih spesifik yang berhubungan dengan jenis olahraganya, yaitu tenis elbow, golfing elbow, swimmer shoulder, jumping knee, stress fracture pada tungkai dan kaki. D. Klarifikasi cedera olahraga. 1. Cedera tingkat 1 atau cedera ringan. 2. Cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Cedera tingkat
3 yaitu adalah cedera berat. 4. Strain dan sprain. Strain dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada olahraga. Strain adalah menyangkut cedera otot atau tendon. Strain dibagi atas 2 yaitu tingkat 1 ringan dan 2 tingkat 2 sedang dan tingkat 3 berat. Sprain cedera menyangkut cedera ligamen. Sprain terbagi 4. 1 tingkat 1 ringan, 2 tingkat sedang, 3 tingkat berat, 4 tingkat sprain parkour. Penyebab cedera olahraga. Faktor olahragawan atau olahragawati. Faktor umum sangat menentukan karena mempengaruhi kekuatan serta kekenyalan jaringan. Misalnya pada umur 30-40 tahun, komponen kekuatan otot akan relatif menurun. B. Faktor pribadi, kematangan motoritas. Seorang olahraga akan lebih mudah dan lebih sering mengalami cedera dibandingkan olahragawan yang sudah berpengalaman. C. Pengalaman. Bagi atlet yang baru terjun dalam olahraga akan lebih mudah terkena cedera dibandingkan dengan olahragawan atau atlet yang sudah berpengalaman. D. Tingkat latihan. Tingkat latihan memberi awal dasar latihan fisik untuk menghindari terjadinya cedera. E. Teknik. Perlu diciptakan teknik yang benar untuk menghindari cedera. F. Kemampuan awal warming up cenderung tinggi apabila tidak dilakukan dengan pemanasan sehingga terhindar dari cedera yang tidak diinginkan. G. Recovery. Memberi waktu istirahat pada organ-organ tubuh termasuk sistem muskulectus setelah dipergunakan untuk bermain. Perlu juga recovery atau pemulihan awal di mana kondisi organ-organ itu menjadi prima. Lagi dengan demikian kemungkinan terjadinya cedera dapat dihindari. H. Kondisi tubuh yang fit. Kondisi yang kurang sehat sebaiknya jangan dipaksakan untuk berolahraga karena kondisi semua jaringan berpengaruh sehingga mempercepat atau mempermudah terjadinya cedera. I. Keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi baik berupa kalori, cairan, vitamin yang cukup untuk kebutuhan yang sehat. J. Hal-hal yang umum. Tidur untuk istirahat yang cukup, hindari minuman beralkohol, rokok, dan yang lain. 2. Peralatan dan fasilitas. Peralatan bila kurang atau tidak memadai, desain yang jelek, kurang baik akan mudah terjadinya cedera. Fasilitas kemungkinan alat-alat proteksi badan, jenis olahraga yang bersifat body contact, serta jenis olahraga yang khusus. 3. Faktor karakter daripada olahraga tersebut. Masing-masing cabang olahraga mempunyai tujuan tertentu. Misal olahraga yang kompetitif bisanya mengundang cedera olahraga dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.